Kaidah para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Dan begitulah hukum umum yang terjadi di dunia ini. Seseorang secara umum akan diwafatkan sesuai dengan pola dia yang dia bangun dalam kesehariannya. Betapa banyak orang yang meninggal di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena rutin dia pergi ke sana. Ada banyak orang meninggal dengan harta haram. Kenapa? Karena pola dalam hidupnya adalah makan harta haram. Ada orang meninggal dalam kondisi sujud, karena dalam hidupnya polanya adalah beribadah, bertakarub dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggal dalam kondisi talbiyah pada saat haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik, karena pola dia walaupun itu adalah umrah pertamanya atau haji pertamanya, tapi polanya selama ini adalah senantiasa menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat talbiyah artinya adalah saya sambut seruan dan undanganmu ya Allah Subhanahu wa taala. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Oleh karena itu hadirin sekalian, jagalah pola kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita wafat. Kita tidak bisa menentukan kapan kita wafat. Tapi kita bisa memilih dengan pola apa kita hidup. Kita bisa menentukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pola apa yang kita akan gunakan. Apakah pola yang Allah cintai atau pola yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita meminta pertolongan kepada Allah dan memutuskan keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Hidup hanya sekali. Maka pastikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena opsi hanya dua. Kalau tidak ke jalan Allah atau ke jalan syaitan. Opsi hanya dua, ke surga atau ke neraka. Tidak ada opsi ketiga. Nabi SAW mengatakan fakulun nasi yagdu. Setiap manusia akan melangkah dan akan berjalan. Detik demi detik itu tidak pernah berhenti. Menit demi menit itu tidak pernah berhenti. Kita akan terus beraktivitas. Kita akan terus berjalan. Namun yang membedakan adalah fakulun nasi yagdu. Setiap manusia akan berjalan. Famu'tiquha au mubiquha. Ada seseorang yang kehidupannya ia gunakan untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Dan sebagian orang yang kehidupannya dia gunakan untuk menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Apakah hidup kita set untuk menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau sebaliknya hidup kita set dengan kewarasan kita, dengan kesadaran kita menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerti, Allah memberikan akal sehat kepada diri kita. Kita tahu ini jalan menuju kemana. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pastikan jalan itu adalah jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jalan itu adalah jalan ketakwaan. Maka Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat kecuali di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara men-set pola kehidupan. Karena Allah tidak zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman untuk diriku. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 182. Wa anna Allaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Kalau kita dengan jujur dan tulus membangun pola kebaikan, lalu wafat dengan kemaksiatan dan su'ul khatimah, maka itu kezaliman namanya hadirin. Dan Allah janjikan, Allah nggak mungkin zalimi hambanya. Allah nggak mungkin zalimi kita. Allah telah haramkan kezaliman untuk dirinya, untuk perbuatan-perbuatannya Subhanahu wa ta'ala, untuk sikap dan takdirnya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman pada diriku. Aku nggak mungkin buat zalim. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya sama sekali. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan memanen kebaikan tersebut. Dan kalau Anda berbuat buruk, bumerang akan menimpa Anda. Itu yang Anda tuai dari apa yang Anda tanam selama ini. Itu yang Anda panen dari apa yang Anda tanam selama ini. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita tanamkan
pola yang benar di dalam kehidupan kita. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Dan Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bukankah hidup itu adalah kumpulan masalah, hadirin? Dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya. Ketika Nabi SAW membuat garis untuk menjelaskan bahwa kehidupan adalah berpindah dari masalah pertama menuju masalah kedua. Lalu menyelesaikan masalah kedua untuk bertemu masalah ketiga. Lalu menyelesaikan masalah ketiga untuk berhadapan dengan masalah keempat. Wahalu majarro, dan begitu seterusnya sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi sama sekali di dunia, yaitu kematian kita. Kehidupan adalah kumpulan dari masalah, sehingga ketakwaan adalah kebutuhan, bukan paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, hadirin. Kita yang punya masalah, kita yang berhadapan dengan masalah demi masalah, bahkan tidak perlu menunggu 1/24 jam untuk bertemu dengan masalah kedua. Cukup kita berada di hari yang sama, kita ketemu masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, dan seterusnya. Bahkan kita pulang ke rumah seringkali bukan menyelesaikan masalah. Ada banyak suami tidak mau pulang ke rumahnya secepat mungkin. Kenapa? Masalah semakin ribet ketika bertemu dengan orang tua rumah. Bukankah kita yang punya masalah, hadirin? Maka bersikaplah. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu posisinya ada di mana. Positioning dalam hidup itu penting. Positioning dalam hidup itu penting. Bukankah banyak di antara kita suka sepak bola, dan pemain sejago apapun tidak akan terlihat kelasnya kalau dia salah dalam menempatkan dirinya di posisi tertentu. Apabila kiper terbaik di dunia dia maju bersama dengan strikernya, maka akan ada blunder besar dan timnya tidak akan menang. Posisi itu penting, hadirin sekalian. Bukan hanya talenta, bukan hanya kecerdasan, bukan aja kepintaran. Posisi itu penting. Dan posisi kita di dunia ini adalah makhluk yang banyak masalah. Itu tidak boleh kita lupakan. Hidup posisi kita di dunia ini adalah hamba yang berhadapan dengan masalah, dan masalah. Dan kuncinya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Maka bersikaplah sebagai hamba yang punya banyak masalah dan butuh diurai oleh Rabbul Alamin, butuh diurai oleh Al-Alimul Khabir, butuh diurai oleh Alamul Ghuyub yang maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai kita adalah makhluk yang penuh masalah tapi bersikap seolah-olah tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah upaya lari dari kenyataan. Itu halu, hadirin sekalian. Tidak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita hadapi dengan ketakwaan. Dan bukankah kita butuh rizki, hadirin? Dan takwa adalah solusi dari rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga. Bukankah itu yang kita inginkan? Rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin Allah muliakan. Bukankah banyak orang yang mengalami overthinking pada hari ini? Bukankah ayat ini solusinya? Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan, walau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Apabila kalian bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, dan sifat orang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, la razaqakum, kami pasti akan berikan kalian rizki. Kama yarzuqut thair, sebagaimana kami memberikan rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung di pagi hari keluar dalam kondisi perut lapar. Lalu ia pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang, dan ia bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya di sarangnya. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bersama bahwa burung tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian benar-benar bertakwa dan bertawakal, Allah akan kasih rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ada banyak orang bekerja sampai jam 9 malam tidak mendapatkan hasil.
dia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Burung tidak terbang sampai malam, hadirin. Nabi SAW mengatakan, wataruhu bitana, burung pulang dalam kondisi kenyang dan memenuhi seluruh kebutuhan orang rumah atau kebutuhan anggota keluarganya di waktu sore. Kenapa demikian? Padahal burung tidak sekolah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan burung sebuah kelebihan yang kalau kita bandingkan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka manusia akan mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada burung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi yang membedakan, manusia bermaksiat dan burung tidak bermaksiat. Manusia cerdas tapi lupa bertawakal, burung tidak lupa bertawakal. Manusia pintar dan sekolah tinggi-tinggi tapi tidak bertakwa kepada Allah. Dan burung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kepada dirinya. Oleh karena itu, kita yang butuh solusi, kita yang butuh rizki, maka solusinya adalah ketakwaan. Dan Allah lanjutkan ke dalam ayat berikutnya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sekali lagi, hidup ini adalah urusan demi urusan, masalah demi masalah, dan kita butuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan yang Allah permudah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan urusannya. Urusan di rumah tangga Allah permudah. Urusan dengan anaknya dipermudah. Urusan dengan istrinya dipermudah. Urusan dengan orang tua dipermudah. Urusan dengan kakak atau adik kita dipermudah. Urusan dengan mertua dipermudah. Urusan bisnis kita dipermudah. Urusan kantor kita dipermudah. Urusan dengan klien kita dipermudah. Terjadi deadlock. Sudahkah kita sholat sebagaimana Nabi SAW jika ada masalah sholat rakaatain, beliau sholat 2 rakaat dan Allah urai setiap masalahnya. Hadirin sekalian, yang jadi masalah seringkali bukan ide, bukan kecerdasan, bukan kepintaran. Yang jadi masalah adalah kita lupa bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang digaransi oleh Allah adalah yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya.